Hai guys, welcome back to my channel. So, di episode kali ini merupakan episode yang sangat spesial karena selain kita bakal jalan-jalan sambil menambah wawasan tentang sejarah juga. Kali ini kita akan coba mengulik salah satu landmark Jawa Barat, yaitu Gedung Sate. Gedung Sate merupakan saksi bisu perjuangan sejarah kemerdekaan Indonesia yang tentu saja sangat relevan dengan materi kita di semester ini. Di sini kita akan mengetahui sejarah terbentuknya Gedung Sate, fungsi pembangunannya di zaman Hindia Belanda dan Jepang, dampak dari Perang Dunia Kedua terhadap gedung ini, serta manfaat fungsional Gedung Sate di masa sekarang. Gedung Sate merupakan sebuah bangunan megah dengan arsitektur multikultur antara arsitektur timur dan barat yang harmonis. Satu abad menjadi saksi sejarah cerita tentang perjuangan bangsa Indonesia. Bangunan itu akrab disebut Gedung Sate. Pembangunannya merupakan bukti konkret tentang wacana pemindahan ibu kota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung. Pemindahan ibu kota tersebut melahirkan konsep berdirinya Balai Agung yang terdiri dari serangkaian gedung megah instansi pemerintahan Hindia Belanda. Kompleks ini bernama Gouvernementsbedrijven. Gedung Sate adalah gedung pertama yang dibangun dalam kompleks tersebut. Tahun 1924, Gedung Sate rampung dikerjakan. Dari segi arsitektur, Gedung Sate mendapatkan pengakuan sebagai mahakarya karena berhasil menggabungkan arsitektur gaya timur dan barat dengan serasi. Sejak diresmikan pada tahun 1930, Gedung Sate difungsikan sebagai kantor pusat Departemen Verkeer en Waterstaat yang merupakan jabatan pemerintah Hindia Belanda yang berfungsi mengelola sumber daya air dan manajemen lalu lintas kala itu. Dahulu, di Gedung Sate terdapat sentral bibliotik, yaitu perpustakaan dengan koleksi gabungan dari 7 jabatan pemerintahan Hindia Belanda. Penggabungan ini menjadikannya sebagai perpustakaan terbesar di Hindia Belanda. Waktu berlalu hingga terjadinya Perang Dunia Kedua. Jerman yang di bawah kepemimpinan Hitler menguasai Polandia pada 1 September 1939. Peristiwa ini menimbulkan efek domino ke seluruh dunia termasuk kota Bandung. Nah, bagian menariknya di sini teman-teman dapat melihat tulisan-tulisan karya tokoh-tokoh ternama kala itu, seperti salah satu buku yang sangat terkenal yang berjudul History of Java yang ditulis oleh Thomas Stamford Raffles. Sekarang kita berlanjut mengenai kondisi Gedung Sate di masa Perang Dunia Kedua. Jepang yang beraliansi dengan Jerman mengamankan wilayah Indo-Pasifik dari cengkraman aliansi musuhnya. Pada 1942, Belanda menyerah terhadap Jepang pada Perang Pasifik, membuat Jepang menguasai kota Bandung dan menjadikan Gedung Sate sebagai pusat pemerintahan Jawa Madura. Sedangkan jawatan Departemen Verkeer en Waterstaat diubah menjadi Kotububonsitsu, sebuah instansi milik Jepang yang berfungsi sama. Sejak itu, istilah pekerjaan umum lazim digunakan sampai sekarang. Pada 6-9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Peristiwa itu menandakan kemenangan absolut Perang Pasifik oleh aliansi Barat.
Melalui pidato radio siaran suara Kaisar pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kejadian itu menandakan penjajahan Jepang atas Indonesia berakhir. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia diwakilkan Soekarno memproklamasikan kemerdekaannya, yang dilanjutkan esok harinya dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembentukan kabinet pertama dan organisasi kenegaraan. Dalam kabinet itu, Menteri Pekerjaan Umum yang dijabat oleh Abikusno Cokrosuyoso berkantor pusat di Gedung Sate. Walau sudah memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia tidak serta-merta menikmatinya secara utuh. Pada 4 Oktober 1945, tentara sekutu yang diikuti oleh Nika dan Gurkha memasuki kota Bandung untuk merusak kedaulatan NKRI. Selain itu, Gedung Sate juga menjadi saksi bisu dari pertempuran dan perjuangan fisik antara pasukan Indonesia dan pasukan Belanda selama periode Revolusi Nasional Indonesia. Bentuk arsitektur yang megah dan lokasi strategisnya membuat Gedung Sate menjadi simbol kekuatan dan semangat perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sejak itu, Gedung Sate telah menjadi salah satu lambang penting dari perjuangan dan kemerdekaan Indonesia, serta menjadi pusat kegiatan pemerintahan di Jawa Barat.